Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Setelah menikah tetaplah jadi anak berbakti, menjadi orang tua yang tahu diri juga ya. Nah ini sebelum Hilman lanjutkan tausiahnya, saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram Jalan Dakwah ya, di @jalandakwah_btv official. Sudah ada pertanyaan dari @Ataya Prabumi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam. Yang senyumnya begitu menyejukkan. Alhamdulillah. Coba lagi senyum. Kenalin, aku Ataya, penonton setia Jalan Dakwah dari Surabaya. Aku lagi bingung nih. Jadi mama aku tuh sering banget nginep di rumah aku, ya kan? Datang hari Jumat, pulang hari Minggu. Oke mah kali perjusami ya, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Aku sih sebenarnya senang-senang aja dikunjungi sama mama. Cuma kan aku lagi di masa pengantin baru. Elah gitu ya keganggu. Tahu sendirilah kalau di masa itu kan suami istri lagi mesra-mesranya, lagi hangat-hangatnya, dan lagi semangat-semangatnya. Enggak perlu aku jelasin panjang lebar lah. Ya kan? Hilman pasti udah tahu maksudnya apa. Kalau ada mama tuh, aku suka nggak enak kalau mau bermanja-manjaan. Tapi aku juga nggak mungkin ngusir mama. Ntar aku jadi anak durhaka. Mohon solusi terbaiknya Hilman. Ya kan kalau ada mamanya jadi nggak bisa di dapur, nggak bisa di ruang tamu, ya, nggak bisa di teras, nggak bisa di balkon. Bunda, ini berarti AA harus beri nasihat sama orang tua. Orang tua, kalau anak kita sudah menikah, sebagai orang tua kita harus pandai menempatkan diri dan pandai memposisikan diri. Iya apa iya? Iya. Jangan serba dikekang. Jangan serba kepo. Ingin tahu, ikut campur terlalu dalam terhadap urusan anak kita yang sudah menikah. Setuju tidak? Setuju. Ngasih saran boleh? Boleh. Ngasih masukan? Boleh. Ngasih nasihat? Boleh. Tapi mohon maaf, jangan terlalu ikut campur, terlalu dalam, atau bahkan merasa setelah dia menikah sama aja dia belum menikah. Jangan, kan udah beda urusan. Betul nggak? Udah beda kemauannya. Termasuk yang bertanya. Ini mah orang tuanya mohon maaf. Kurang apa ya? Kurang tahu diri. Ya kan anak teh baru nikah. Bener tadi. Mungkin dia teh lagi mengenal pasangan. Ya enggak? Lagi mesra-mesraan. Ya mungkin kalau ada orang tuanya kan jadi serba salah. Betul? Maka ada baiknya sebelum kita berkunjung ke rumah anak kita tanya, mama boleh nggak main ke rumah kamu? Kata anaknya boleh mah. Minggu depan boleh mah. Minggu depan boleh mah. Kok minggu depan terus mah? Kalau sebulan sekali ya boleh. Tapi kalau berkali-kali itu namanya kita tidak memberikan pelajaran kepada anak kita. Betul nggak? Iya, dikit-dikit didatangin, dikit-dikit didatangin. Ya apa bedanya tinggal sendiri di rumah kita? Justru berpisah itu pendidikan tarbiyahnya apa? Biar mandiri. Betul nggak? Biar dia ngurus rumah tangga sendiri, biar dia bisa belajar jadi istri. Betul? Biar dia belajar di dapur, biar dia belajar ngurusin sumur. Biar dia juga bisa lebih nyaman di mana? Di kamar tidur. Kasur lagi dijemur, Bu. Basah. Jadi
Di antara hikmah, ini hikmah ya. Di antara hikmah, kenapa kalau sudah menikah lebih baik tinggal berpisah dari orang tua kita. Di antara hikmahnya belajar kemandirian. Ya sekarang gimana mau mandiri? Setiap minggu dia ditadatangin. Kan bingung, betul gak? Tapi juga AA gak mau nyalahin orang tua. Mungkin orang tua juga ngerasa datang terus tiap hari karena anaknya sering curhat sama orang tuanya urusan rumah tangganya. Makanya bunda kalau udah menikah jangan semua diceritakan sama orang tua. Biar orang tua teh enggak overthinking. Enggak apa? Apa? Apa overthinking teh? Agar orang tua tuh nggak kepikiran tentang kita, betul nggak? Coba anak kita cerita tentang rumah tangganya, kepikiran nggak? Jadi beban nggak? Kepikiran, jadi beban, pengennya nengok, pengennya ngeliat, betul nggak? So pada akhirnya jadi orang tua kudu tahu diri, jadi anak kudu sadar diri. Jadi orang tua kudu tahu diri. Jadi anak harus sadar diri. Jelas tidak? Jelas. Maka jadi orang tua harus terus belajar tahu diri. Ngasih masukan boleh, nasihat boleh, ngasih saran boleh, tapi ikut campur terlalu dalam kepada anak yang sudah menikah tidak boleh. Karena mohon maaf ya, kan banyak ya rumah tangga anak jadi berantakan karena ikut campurnya orang tua yang berlebihan. Ada nggak? Berapa banyak rumah tangga jadi tidak menemukan kebahagiaan karena mohon maaf tidak sedikit orang tua yang pengen selalu tahu dan ikut campur berlebihan terhadap urusan rumah tangga anaknya. Jadi orang tua mah cukup 3 saja. Doakan, kuatkan, arahkan. 1, 2, 3. Doakan, kuatkan, arah, lebih keras. Doakan, kuatkan, arahkan. Anak yang sudah nikah doain. Doain. Ibu yang didoain itu bukan yang belum nikah doang. Yang udah nikah juga doain. Ah kan dia mah udah punya pasangan. Ngapain saya? Doa orang tua itu mustajab. Dan anak harus tetap paham. Kalau masih punya orang tua, kejar doanya. Karena bagi kami yang kehilangan orang tua, salah satu yang kehilangan itu bukan sosoknya, tapi doanya. Mumpung orang tua kita masih ada, doain. Dan orang tua, mumpung anak kita juga masih ada, doain. 2, kuatkan. Anak butuh dikuatin sama kita. Kalau dia rapuh, kuatin. Kalau dia gelisah, tenangin. Kalau dia bimbang, tegerin. Gitu loh. Syukur-syukur ngasih. Ini mah ngasih enggak, nyusahin iya. Jadi orang tua teh, ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu? Kalau bisa mah nguatin, kan ada istilah kalau ada lebih rezeki modalin. Ya enggak? Kalau ada lebih rumah kasihin. Kalau ada tanah beriin. Kan gitu. Kalau ada. Ada enggak? Ini mah ngasih kagak. Nyusahin. Ada yang begitu? Yang mana orang tuanya di sini? Makanya kalau nggak bisa ngasih jangan nyusahin. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Kan Ustadz dia mau dikasih sama orang tua, dan orang tuanya ada. Tapi yang nggak ada, jangan nuntut orang tua untuk ngasih sama kita. Betul? Kalau ada, kuatin. Yang ketiga, arahin. Nah, nanti kalau udah menikah begini. Boleh nggak? Boleh. Nanti kamu jadi istri, kalau anak perempuan harus begini. Nanti kalau anak laki-laki kamu jadi suami harus begini. Itu orang tua yang bagus. Ini mah kadang-kadang orang tua tidak datang recokin anaknya. Aku mah ya, kamu tuh punya suami tuh. Coba kamu nikah sama yang kemarin. Wah,
malah jadi kompor. Bilang sama anak laki-laki, coba kamu teh milih istri yang bener. Mama nyesel kamu nikah. Bukannya jadi penenang, malah jadi kompor. Ada yang begitu? Di sini ada? Yang mana orangnya itu? Ayo, jadi orang tua harus tahu diri, jadi anak harus sadar diri. Jadi orang tua 3 saja. Doakan, kuatkan, arahkan. Lebih keras. Doakan, kuatkan, arahkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Doakan, amalkan. Bisa kan? Bisa. Ada 4 berarti, 4 kan. Doakan, amalkan, kuatkan, bisa kan? Ya kan? Bisa kan? Dan kalau yang kelima ada apa? Paksakan. Paksakan. Baik, siapa lagi mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau dipaksakan? Paksakan. Ayo, bisa kan? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Harnani dari Majelis Taklim Al-Hikmah Citerep Bogor. Citerep Bogor, tepuk tangan untuk orang Citerep. Curhat ya. Iya Bunda, gimana? Ini bisa dikatakan sebagai orang tua yang mohon maaf tidak tahu diri ya. Saya masih kecil, sudah anak yatim. Ibu saya menikah lagi dan menikah lagi sampai mempunyai anak 3 orang. Terus jadi izin menikahnya berapa kali? Sudah 3 kali. 3 kali. Sampai punya anak 3. Sampai keempat bahkannya. Keempat. Sampai keempat kali anak sudah 3 orang. Oke. Dan saya sudah dewasa, menikah dan berumah tangga. Banyak hal yang kita jalanin dengan suami, rumah tangga. Tiba-tiba ibu saya tadi telepon minta pinjam uang untuk membayar hutang dari suami yang keempat tadi. Suami yang keempat. Iya. Kita jadi bingung ya. Dari suami juga udah sampai mau menceraikan. Tidak menerima dengan kelakuan suami dari suami ibu tadi. Dia minta bayarin hutang dengan biaya yang gede hutangnya. Nah tiba-tiba tadi kan ada anak tirinya hidup dengan kita 3 orang. Sampai dia menemukan surat rumah. Sampai itu mau digadekan untuk membayar hutang dari bapak tiri tadi. Nah yang saya tanyakan, bagaimana sikap saya dan suami saya tadi untuk sebagai yang tadi suami bapak tiri tadi, kedepannya itu kita mau bersikap apa? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diwariskan hutang. Iya. Dari suaminya, ibunya, ya. Suaminya keempatnya. Yang keempat. Gimana tuh? Baik. Bunda. Ya. Yang namanya ibu, kalau kemudian dia menikah lagi, setelah dia mohon maaf mungkin berpisah dengan ayah kita, tetap dia adalah ibu kita. Dan ketika dia bertemu dengan ayah yang baru dari kita, dia juga adalah ayah kita. Karena dia menikahi siapa? Ibu kita. Maka
Kalau ada dan bisa, tetaplah berbuat baik sama ibu. Kalau ada dan bisa. Tapi masalahnya ini yang bikin nyesek adalah ibunya minjem buat nutupin hutang suami yang keempat. Itu yang barangkali tidak bisa kita terima. Mungkin kalau ibu minjem untuk kebutuhan ibu sendiri, mungkin masih bisa kita terima. Tapi yang tidak bisa kita terima, dia minjem untuk nutupin hutang suami yang keempat. Yang notabene bukan ayah kita. Dalam tanda kutip ya. Walaupun kalau sudah menikah, dia juga adalah ayah kita. Maka kalau ada, kasih. Kalau ada. Kalau tidak ada, jangan. Mau ngasih apa? Ya kan gak ada. Iya, berarti jangan. Tapi kalau ada, kasih. Kalau nggak ada, jangan karena mau ngasih apa? Karena nggak ada. Nah, hanya mungkin babnya bukan pada ngasih dan tidak ngasih, tapi babnya pada komunikasi. Ibu ajak ngobrol ibunya ibu, ibunya ibu, ibunya ibu. Jadi ibu ajak obrol beliau, mama sini. Mama duduk, mama sampaikan. Aku bukannya gak mau ngasih, tapi emang gak ada. Satu, kalau emang gak ada. Dua, mama, aku ngerasa kalau mama pinjam uang untuk nutupin utang suami mama, aku gak ridho. Tapi kalau uang itu dipakai untuk kebutuhan mama, aku kasih. Sampaikan aja. Jangan ada sesuatu yang dipendam di hati kita. Betul gak? Kalau dipendem jadi penyakit. Dan nanti malah kepikiran. Ini catatan ya. Kalau kita gak suka sama sikap orang tua kita. Benci kelakuannya. Tapi jangan benci orangnya. Kalau kita kesel sama orang tua kita. Kesel sama kesalahannya. Tapi jangan sama orangnya. Biar di hati selalu ada doa yang kita panjatkan agar orang tua kita berubah. Betul? Jadi sama orang lain aja kalau ada salah kita harus maafin, betul gak? Apalagi sama siapa? Orang tua. Orang tua kita manusia. Dia mungkin punya salah. Maka siapkan ruang di hati untuk memaafkan orang tua kita walaupun berat. Karena bagaimanapun dia siapa? Orang tua kita. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Betul? Bahkan hari ini di tubuh kita masih mengalir darahnya orang tua kita. Kalau mau benci, benci kelakuannya. Jangan benci orangnya. Maka Bunda belajar untuk tetap berbuat baik sama ibu. Walaupun mungkin sakit hati. Walaupun mungkin kesel. Kenapa ibu teh menikah berkali-kali. Terus nikah sama laki-laki bukannya yang benar malah nggak benar punya duit. Kan kita suka kesel gitu kan? Tapi kan kita nggak tahu orang tua kita mikirnya gimana. Betul nggak? Kita pengennya misalnya ya suami baru ibu kita tuh yang berada, yang ngerti, syukur-syukur yang bisa ngasih. Ini mah malah nikah sama yang punya hutang. Kita yang puyeng, liur tuh. Jangankan ibu, aku juga liur barusan. Kan itu maunya kita. Tapi kan yang terjadi begitu. Betul gak? Jalani, nikmati, dan hadapi semuanya. Dengan penuh kelembutan hati. Doakan terus ibunya. Semoga ibunya diberikan kelembutan. Tepuk tangan buat beliau yang sudah bertanya. Iya, bagaimana Ibu? Jelas jawaban dari Ahilman ya. Sangat jelas ya. Baik, setelah Ibu... Tadi Ibu siapa? Bu Yeti ya, saya tahu sebagai kata namanya. Saya mau tanya Ibu Yeti. Pak, Ibu siapa? Oke. Lagi selanjutnya. Oke. Awas, keserempet. Keserempet apa nih namanya kalau kayak ini keserempet ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nani dari... Ibu nangis. Ibu dari mana Bu? Dari? Perkenalkan nama saya Nani. Ibu dari, Nani. Ya dari Oh, Nani. Majlis Taklim
Al Hikmah Bogor. Ya. Bogornya di mana? Terus Al Hikmah Citerep ya. Citerep Iya, Bogor. Citerep Bogor. Tepuk tangan buat orang Citerep. Citerep. Silahkan. Curhat, A. Boleh Bunda. Ya. Sebelumnya saya mau cerita. Gak apa-apa. Iya. Kan mau cerita ya gak apa-apa. Gak apa-apa kan? sebenarnya. Ini saudara saya punya ibu. Apa namanya? Perempuan ibunya. Ya, ibu. Saudara ibu punya Saudara ibu punya ibu. Ibu. Iya. Saudara saya punya suami. Oh punya suami. Kebetulan suaminya itu mapan kerjanya ya. Terus dia itu ibunya itu suka minta sesuatu Sama ke anak laki-lakinya sama itu. anak laki ya. Iya. Oke. Sama menantunya suka minta dibeliin ini, minta beliin itu gitu ya. Terus kemauannya tuh selalu diturutin. Tuh begitu. Terus Iya, begitu. bagaimana cara menyikapi orang tua seperti itu? Jadi Bu Nani punya sahabat. Ya saudara. Udah menikah. Ya udah menikah. Yang sahabat Bu Nani yang perempuan apa laki-laki? Suaminya tuh kaya. Ya suaminya itu kaya, Kaya, mapan. mapan. Ya. Tapi ibu suaminya itu Suka minta. masih suka minta. Ya. Minta beli ini, Ya, minta beli itu. Ya selalu diturutin. Selalu diturutin. Gitu. Iya. Terus istrinya tuh cemburu kali ya. Enggak atau, sih. Atau malah bingung. Iya bingung dia. Kenapa gitu. sih kok setiap ibunya minta dikasih mulu gitu ya? Iya. Nah. Gitu. Sedangkan aku minta kadang-kadang nggak dikasih gitu nggak? Mungkin begitu ya. Iya, iya. Jadi suaminya tuh lebih condong ke ibunya, Iya. tapi lupa sama istri. Iya. Mungkin begitu kali ya. Gitu Bu. Iya iya. Iya. Ya terus ngapain diburusin? Urusan orang itu mah Bu. Kenapa ibu urusin? Yang enggak maksudnya pengen ini aja gitu ya. Gimana ya cara menyikapi gitu. Orang tua seperti itu. Kan gitu. bukan orang tua ibu, gimana? Iya orang tua saudara saya gitu. Oh, saudara ibu. Iya gitu. Terus Terus sama ibu apa urusannya? urusannya apa sama ibu? Lain urusan dia sama dia, ibu mau punya urusan lain kan? Kenapa ibu yang pusing ya? Iya. Nah, Kan ini saudara ibu. saudara ibu. Terus sama ibu urusannya apa? Iya, apakah ibu di setiap Maksudnya saudara saya tuh perempuan. Iya. Ah. Ah, Itu kan urusan saudara ibu. Ya. Terus masalah ibu apa? apa? Ngapain ibu ikut campur urusan orang lain? Jadi jawabannya nggak apa-apa. Apa-apa. Nggak usah. Kecuali. Saudara ibu, duh laki gua gimana ya ini ya kok begini banget gitu. Ya. Dalam agama gimana sih Utar tuh kalau ngaji Itu tanya saudara aja. ibu curhat nggak ke ibu? Atau ibu cuma tahu dari orang lain? Saudara saya yang curhat. 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 Jadi ibu pengen ngasih jawaban. Pengen kasih jawaban. Ya. Iya, Ah. jadi ibu bukannya tiba-tiba tahu, Iya. tapi saudara ibu nanya ke ibu. Nanya, pantesan aja ibu jadi tahu. Iya. Iya tuh. Masa saya tahu dari mana kalau bukan Iya. dari Kita saudara? kaget atau ibu tahu. Ya masalah orang. Iya benar. Makanya kita pengen tahu. Iya. Ibu tahu dari mana? Ternyata saudara ibu curhat kan. Curhat langsung. Iya. Coba kalau kita katanya kita suuzon jadinya. Suuzon. Iya. Jadi Tapi ya, ini pertanyaan ibu mewakili banyak orang. betul sekali. Boleh jadi ada yang begitu. Bener. Bagus. Ada nggak? Di sini ada. Yang mana orangnya? Jadi pertanyaan ibu sebenarnya bagus. Bagus. Cuman kita pengen tahu. Dari kok- mana Heeh. ibu tahu? Kan bukan masalah ibu nih, masalah orang lain. Iya. Ternyata Kan saya jawabannya. mewakilkan. Mewakili. Iya, ternyata saudara ibu yang curhat ke ibu. Curhat. Makanya muncullah pertanyaan ini. Iya. Iya. Gimana Ahilman? Gimana apanya? Gimana Ya apa? itunya Bu. Jawabannya. Ya jawabannya. Iya kan yang butuh saudara ibu, kenapa ibu mau tahu juga? Kan yang butuh jawaban Iya. saudara ibu. Nah, kalau kita kasih tahu, kalau ayah kasih tahu, ntar ibu nyontek. Iya. Jawabannya. Nanti aja saya kasih tahu ke saudara ibu ya kan? Oh. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Ibu Nani. Ibu Nani. Ya, Ini wah. Ibu Nani ini gak pernah nangis kalau waktu kecil. Kenapa? Karena selalu digodain sama, selalu ditenangin sama saudaranya. Apa? Nani. Bisa, woy. Iya. Oke Ibu Nani ya. Ya. Siap, nanti akan dijawab oleh Ahilman.
Ya. Nani, Ibu Nani ini Iya. kalau tidur nyenyak terus. Aku bisa nyenyak. Karena dinyanyiin. Nyanyi apa? Nani Bobo. Nina Bobo, bukan Nani Bobo. Nina Bobo. Iya. Oke Ibu Nani, udah. Iya udah. Apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.